giving me wind and rain. You're some kind of bird. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini akan kita bahas Sobat Kicau Mania, pertanyaan Sobat Kicau Mania. Nah, lagi-lagi pertanyaan ini ditujukan ke kita untuk menjawab ya Sobat Kicau Mania. Nah, di video ini kita akan jawab semua sampai tuntas. Nah, harap diperhatikan dengan baik. Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, beberapa hari yang lalu ada muncul pertanyaan langsung ke kita. Om, bagaimana kalau ada telur yang tidak menetas? Itu apa yang harus kita lakukan? Apa kita senter atau kita biarkan saja? Kenyataannya itu telur yang berisi, sebelumnya sudah disenter atau dia yakin sudah kawin dan berisi. Nah, Sobat Kicau Mania, seperti di video ini ada telur satu, sisa telur keempat ya. Biasanya ini 4 menetas semua karena ini memang terah dari telur 4 dan terah anakan 4 dari dulu hingga sekarang. Boleh kalian cek lagi di playlist, semuanya anakannya 4, bahkan melolo anakan dan cindilan 4 menjadi 8 ekor. Itu sanggup betina Sobat Kicau Mania. Itulah namanya lolo induk murni. 4 trotol ditambah 4 cindilan yang menetas lagi di glodok. Dari dulu kita sudah pakai cara seperti itu. Nah, namun banyaknya pelanggan kami yang memesan sekarang ini, kami tidak melakukannya lagi. Hanya batas 25 hari kita bisa panen trotolan, lalu menunggu adiknya menetas lagi di glodok seperti di hadapan kita ini. Nah, ini kesambungan dari video yang kemarin Sobat Kicau Mania, yang kita panen usia 25 hari trotol lolo indukan. Nah, di periode ini kita akan cek telur yang satu ini Sobat Kicau Mania, karena kita yakin memang posisinya berisi tapi sudah mati di dalam telur. Nah, ini kalau kita pegang teksturnya langsung seperti ini, seperti pecah dan meledak Sobat Kicau Mania ketika kita pegang ya. Nah, kenapa seperti itu Sobat Kicau Mania? Karena telur yang keempat ini posisinya busuk, embrionya mati. Pada saat usia masuk mengeram itu hampir menetas, kira-kira usia 10 hari atau 9-10 hari, masuki usia 12 hari. Nah, itu banyak rata-rata ini tidak bisa diselamatkan. Satu, faktornya karena cuaca yang terlalu dingin. 2, kurangnya asupan Sobat Kicau Mania. Ini perlu kalian simak dan digarisbawahi. Kurangnya asupan kandungan di dalam telur, maka akibatnya seperti ini. Tidak mampu embrio itu mencukupi asupan yang ada di dalam telur. Nah, jadi ini harus dimaklumi, walaupun telur itu berisi, kita bisa cek ini. Nah, sedangkan telur yang 1, 2, 3 ya sudah menetas itu usianya sudah lumayan Sobat Kicau Mania, sudah usia 5 hari, 6 hari. Maka telur ini harus kita ambil, kita pecahkan sendiri, karena tidak mungkin lagi bisa menetas ya, terlalu jauh jaraknya. Apalagi itu telur keempat. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian bisa paham. Nah, adapun faktor-faktor lain penyebab ini terjadi. 1, karena cuaca panas, tetapi tampilan teksturnya tidak seperti ini. Kalau cuaca panas ini kok dia pucat ya kan, seperti itu, kalian bisa melihatnya pucat. Nah, kondisinya juga sudah membusuk, jadi sudah lama mati. Dan ini otomatis memang karena kedinginan, karena posisinya itu berair Sobat Kicau Mania, terkecuali posisinya kering. Nah, itu lantaran kepanasan atau glodok yang terlalu panas atau cuaca panas yang berlebihan. Nah, kalau seperti ini sudah jelas karena kedinginan atau telur ini tidak lolos ketika dierami karena posisi di dalam sarang ya. Sarang itu kan bundar, jadi bundaran itu bisa saja tercecer. Nah, itu penyebabnya. Oleh karena itu glodok memang harus kita letakkan tampilannya di depan, karena kita sering sekali mengecek glodok, termasuk mengecek telur. Terkadang telur itu ada juga yang tercecer Sobat Kicau Mania, karena kita memakai glodok petak ya, keluar dari sarang atau posisinya itu terguling, itu ada. Nah, kita ambil lagi pakai tangan, kita masukkan lagi ke sarang yang bundar itu ya, sarang yang bulat itu, maka tetap bisa dierami sampai bisa menetas. Nah, itu pengalaman kami yang dulu. Sejak saat itu kita sering mengintip glodok.
Nah, apabila ini terjadi Sobat Kicau Mania, hal yang pertama kita lakukan adalah kesabaran. Kita harus sabar Sobat Kicau Mania ya. Jadi kesabaran itu tidak hanya pada saat penjodohan, juga pada saat kita mengalami kejadian seperti ini. Dan kita harus maklumi, bisa jadi juga faktor lain adalah kurangnya asupan betina ketika ingin bertelur. Nah, itu juga penting Sobat Kicau Mania. Induk betina yang memakan asupan yang banyak maka bagus untuk kandungan telurnya ya, sama dengan manusia ya. Kalau manusia itu istilahnya itu posisi hamil. Nah, seperti itu Sobat Kicau Mania. Pikirkan untuk kandungannya. Pola makan tentu saja berbeda. Tidak bisa sembarangan. Kita harus memenuhi asupan hingga sampai menetas dan sehat seperti di hadapan kita ini. Nah, ini adalah kakak-kakaknya ya, 3 ekor. Mudah-mudahan keesokan hari cepat turun glodok. Biasanya di usia 11 dan 12 hari mereka sudah turun glodok. Dikarenakan kakinya sudah kuat, asupannya bagus, tulangnya kuat, pertumbuhan bulu juga bagus. Itu juga dikarenakan pola makan yang tepat dan pola makan yang bagus. Silakan kalian cek di playlist kami. Itu judulnya pola makan dan asupan. Nah, inilah keseharian kami Sobat Kicau Mania. Kita sering belanja ke depot pakan ayam untuk membeli pur aneka pur yang mana cocok kita aplikasikan saja. Jadi mengirit biaya Sobat Kicau Mania. Lumayan kan? Kita bisa sisihkan uang belanja. Nah, di sini kita pakai terus Sobat Kicau Mania ya, konsentrat petelur, konsentrat pedaging semua kita pakai. Nah, juga kroto. Jadi kita tidak perlu pelit dalam membeli ekstra puding seperti kroto ini juga sangat penting Sobat Kicau Mania. Nah, kita akan lanjutkan Sobat Kicau Mania pembahasan ya. Kemarin ada pertanyaan, Om bisa nggak ternaknya pakai jangkrik doang? Dulu kita bisa Sobat Kicau Mania, hanya dalam waktu 1-3 bulan atau dalam waktu 6 bulan. Nah, ketika masuk usia 1 tahun kita proses belajar ternak murai batu ya, itu banyak kegagalan karena jangkrik itu tidak cukup asupan ternyata. Harus juga pakai kroto, dan juga jangkrik harus memakan asupan. Itu pengalaman kami ketika belajar berternak. Dalam waktu 1 tahun itu tentu saja banyak ujian Sobat Kicau Mania yang harus kita lewati. Nah, artinya ternak pakai jangkrik saja bisa Sobat Kicau Mania. Pakannya hanya jangkrik saja itu bisa, tetapi harus digarisbawahi Sobat Kicau Mania, jangkriknya harus bagus asupan. Jadi kita pintar meracik makanan atau pakan untuk jangkrik sehingga jangkrik itu tidak kosong-kosong saja perutnya ya. Selain sayur-sayuran dan buah-buahan, kita juga penuhi asupan seperti pur, aneka pur. Jadi jangkrik itu posisinya dagingnya bagus. Nah, itu bisa kita ternak pakai jangkrik. Tetapi menurut kami sekarang ya, seiring waktu berjalan itu kurang efektif juga Sobat Kicau Mania. Kenapa? Karena kroto ini juga penting pada saat ingin bertelur atau pembentukan cangkang telur. Dan kroto ini juga penting untuk meloloh cindilan yang baru menetas. Karena jangkrik itu sulit didapatkan untuk ukuran yang halus. Kita harus inden dan memesan kepada peternak jangkrik. Nah, kalau kalian tidak punya kroto, pada saat menetas itu pakai saja jangkrik halus seperti yang kami sampaikan di video-video sebelumnya. Silakan kalian cek lagi. Nah, di sini juga Sobat Kicau Mania ya, kita aplikasikan kroto ini, kita aplikasikan dengan konsentrat pedaging atau konsentrat petelur. Itu sama saja dan bagus walaupun baru posisi usianya sekarang ini 5 dan 6 hari. Ya, artinya sudah tumbuh bulu jarum Sobat Kicau Mania kalau bahasanya itu. Nah, ini suatu pembahasan unik. Poinnya di sini Sobat Kicau Mania. Di akhir video ini kita akan sampaikan poin penting juga untuk kalian, dan ini ilmu. Kita pakai konsentrat petelur, kita aduk dengan kroto. Mana tahu indukannya memakan juga memakan konsentrat petelur, juga diaplikasikan ke jangkrik. Walaupun dalam kondisi meloloh anakannya yang usia 6-7 hari. Nah, persiapannya bagaimana ketika mereka usia turun glodok 11 dan 12 hari, induk betina itu cepat produktif lagi. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.